Indonesia, sebuah bangsa yang lahir dari perjuangan. Dari hutan, sungai, hingga laut luas. Rakyatnya pernah menghadapi kekuatan-kekuatan besar dunia. Namun, dengan kecerdikan, keberanian, dan strategi, mereka bertahan. Inilah kisah evolusi strategi militer Indonesia. Sebuah perjalanan dari taktik tradisional hingga kekuatan pertahanan modern. Jauh sebelum Republik ini berdiri, Nusantara telah memiliki warisan strategi militer yang luar biasa. Dari darat hingga laut, para leluhur bangsa memahami bahwa pertahanan tidak hanya soal senjata, tetapi juga soal penguasaan ruang hidup. Majapahit, dengan armada lautnya yang dikenal sebagai Jungjung Raksasa, berhasil menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Kekuatan maritim ini bukan hanya untuk ekspansi, tapi juga untuk memastikan keamanan wilayah. Kesultanan Aceh di ujung barat Nusantara menggabungkan diplomasi dengan kekuatan militer. Mereka mendapatkan senjata modern dari Turki Utsmani dan dunia Islam, menjadikannya salah satu kekuatan paling tangguh melawan kolonialisme awal. Sementara itu, kerajaan-kerajaan lain seperti Mataram dan Ternate Tidore mengembangkan strategi darat dan laut yang sesuai dengan kondisi lokalnya. Dari gerilya di pedalaman Jawa hingga perebutan jalur rempah di Maluku. Dari sini kita belajar bahwa strategi militer Indonesia berakar pada dua kekuatan besar, darat yang kokoh dan laut yang luas. Inilah fondasi pertama yang membentuk cara pandang bangsa ini dalam menjaga kedaulatan. Ketika penjajah Eropa menancapkan kuku di bumi Nusantara, kekuatan militer bangsa ini diuji. Senjata mereka jauh lebih modern. Namun kecerdikan rakyat Indonesia melahirkan strategi perlawanan yang tak terduga. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 menjadi simbol perlawanan berbasis gerilya. Pangeran Diponegoro memanfaatkan jaringan rakyat, jalur desa, hingga medan perbukitan untuk melemahkan tentara Belanda yang jauh lebih terlatih. Strategi ini menguras kas kolonial dan memperlihatkan betapa sulitnya menaklukkan Nusantara. Perang Aceh 1873 sampai 1904 menunjukkan wajah lain dari kecerdikan militer. Rakyat Aceh bukan hanya berperang dengan bambu runcing, melainkan juga menggunakan senjata modern hasil perdagangan dengan Turki, Utsmani, dan dunia Islam. Perlawanan ini berlangsung puluhan tahun, menjadikan Aceh sebagai salah satu medan tempur paling panjang dalam sejarah kolonialisme Belanda. Di berbagai wilayah lain, perlawanan serupa terus bergelora, dari Maluku dengan Kapitan Patimura hingga Bali dengan tradisi puputan. Rakyat menunjukkan bahwa semangat mempertahankan tanah air lebih kuat daripada rasa takut pada peluru penjajah. Dari perlawanan ini, lahir sebuah pola. Ketika kekuatan formal tak seimbang, rakyat menjadikan gerilya, keberanian, dan solidaritas sebagai senjata pamungkas. Inilah cikal bakal doktrin pertahanan Indonesia, bahwa rakyat adalah kekuatan sejati bangsa. Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, dunia tahu kemerdekaan itu belum sepenuhnya aman. Tentara kolonial Belanda dan sekutunya kembali berusaha merebut kembali Nusantara. Inilah momen ketika strategi militer Indonesia memasuki babak baru, revolusi kemerdekaan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dari gabungan Laskar Rakyat, pejuang lokal,
dan mantan prajurit PETA maupun KNIL. Mereka tidak memiliki perlengkapan modern yang memadai, tetapi memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat. Semangat rakyat yang menyala. Strategi gerilya kembali jadi senjata utama. Dari hutan Jawa, pegunungan Sumatera, hingga rawa-rawa Kalimantan. Pasukan Indonesia menerapkan taktik hit and run untuk melemahkan musuh. Konsep perang rakyat semesta lahir di masa ini. Bahwa setiap jengkal tanah, setiap rumah, bahkan setiap rakyat adalah bagian dari pertahanan nasional. Pertempuran besar menjadi simbol perlawanan. 10 November di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya menorehkan sejarah heroik, serta serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih ada dan berdaulat. Revolusi kemerdekaan bukan hanya perang militer. Ia adalah kombinasi antara strategi lapangan, diplomasi internasional, dan semangat rakyat yang tak tergoyahkan. Dari sinilah, Indonesia membuktikan bahwa kedaulatan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan yang dibayar dengan darah dan pengorbanan.